Maksudnya memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtinabil ma'asi. Sebaliknya harus kita jauhi perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idzar taqa al-'abdu ila ma'rifatillahi taala khafahu bid-darurah. Karena orang kalau semakin dia mengenal semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak kita mempelajari tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah yang 20, sifat-sifat Allah dari Asmaul Husna, Asmaul Husna, kemudian kita pelajari bagaimana tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, artinya intinya kita pelajari tentang akidah, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu pokoknya ilmu-ilmu syariat yang kita pelajari akan lebih mendorong kita lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin seseorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, fa idzar taqa al-'abdu ila ma'rifatillah, ketika ma'rifat pengetahuan seorang hamba itu semakin meningkat, artinya pengetahuannya kepada Allah atau tentang Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat, khafahu bid-darurah, maka secara otomatis dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ke kaidah awal, dalam hadis Rasulullah SAW, beliau mengatakan bahwa aku orang yang paling tahu, paling mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan aku yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin orang atau semakin seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, bid-darurah dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala secara otomatis. Secara otomatis tingkat takutnya itu akan naik, akan naik, levelnya akan naik. Wala yahtaju ila ilaj bijalbil khauf ila qalbih. Orang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu harus mencari obat yang harus dimasukkan ke dalam dirinya supaya rasa takutnya itu meningkat, enggak. Karena cara kita untuk lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan cara kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dari mana ya kita pelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Karena kita mungkin baru sebatas tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat yang 20, wujud, qidam, baqa. Tapi kan belum detail, baru pintas doang gitu. Belum sampai kita menghayati dari sifat-sifat tersebut. Belum lagi dari sifat-sifat Allah yang ada dalam Asmaul Husna. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, di situ kan ada sifat-sifat Allah dari Asmaul Husna, Ar-Rahmanur Rahim. Kita baru tahu doang, ada Rahman, ada Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Baru sebatas itu. Kita belum menghayati lebih dalam lagi dari sifat Ar-Rahmannya Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana sifat Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Baru sebatas tahu gitu aja. Baru sebatas tahu gitu aja. Belum mendalami. Makanya semakin kita mendalami tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis kalau orang semakin mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rasa takutnya akan lebih meningkat lagi. Dia akan secara otomatis takut kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu obat dari luar, karena memang obatnya yaitu obatnya adalah dengan kita mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wala yahtaju ila ilajin yajlibul khauf ila qalbihi bal yakhafu bid-darurah. Artinya dia akan secara otomatis akan takut semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa man qasara
fasabiluhu ayyu'alij nafsahu bisima'il akhbar wal athar fayutali ahwalal khaifin wa aqwalihim wa yansabibu uquluhum wa manasibihim ila manasibir rajin al magrurin fala yatamara fi annal iqtida bihim aula li'annahum al anbiya wal ulama wal awliya. Ya. Kalau kita nggak mampu, kalau kita nggak mampu mempelajari sendiri dari sifat-sifat Allah tadi, yang buat seorang itu akan lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah dengan cara tadi, bisima akhbar wal athar, dengan cara mendengarkan. Mendengarkan itu kan berarti ya harus banyak duduk-duduk ke majelis seperti ini, majelis pengajian, majelis pengajian. Tentunya di situ akan kita dapati bagaimana cerita orang-orang soleh, orang-orang alim, cerita mereka, sehingga hal itu bisa kita contoh. Contoh, payutali ahwalal khaifin wa aqwalihim, bisa mencontoh mereka atau mengikuti nasihat-nasihat mereka. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena disebutkan di sini khaifun, al-khaifin, orang-orang yang takut kepada Allah kan secara umum, karena di situ mereka adalah termasuk orang-orang yang para aulia, para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu para ulama, para arifin billah, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka itu adalah para nabi dan rasul. Makanya tadi kita banyak membaca sirah, membaca sejarah, sejarah para rasul, sejarah para nabi, sejarah para sahabat, sejarah para tabi'in. Semua itu orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, yang membuat mereka itu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terapi ataupun obat yang dapat kita hadirkan dalam diri kita, untuk membuat diri kita ini lebih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan cara apa? Dengan cara kita mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar lebih mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui apa? Melalui kita pelajari sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hal itu tentunya kita harapkan untuk dapat mendorong kita lebih mengenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengan demikian atau dengan hal itu lebih membuat kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takutnya kita bukan hanya kita takut dari azab Allah Subhanahu Wa Taala, tapi benar-benar kita memang takut kepada Allah karena kita mengenal Allah. Kita mengenal Allah melalui apa? Melalui kita mempelajari sifat-sifatnya, seperti yang dilakukan oleh para rasul, yang dilakukan para anbiya, yang dilakukan para ulama, yang dilakukan oleh para auliaullah, para wali-wali Allah itu, mereka mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya membuat mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Untuk malam ini kita cukupkan, kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa nanti hari Jumat malam Sabtu, insyaallah kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW di masjid ini. Kita awali atau kita mulai sehabis salat maghrib, Habis maghrib kita baca zikir, kita baca
arwah. Ya, selanjutnya nanti habis isya baru diteruskan dengan peringatan maulidnya. Ya, untuk malam ini kita cukupkan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita baca membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. واعف عنا يا الله، واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض بنور شمسك وقمرك ابدا ابدا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.